Panggung politik Indonesia tidak pernah sepi. Ini adalah arena yang dinamis di mana aliansi bergeser, rumor beredar, dan masa depan terus dibentuk oleh keputusan dan tindakan para pemain kunci. Lanskap politik selalu ramai dengan aktivitas, menjadikannya subjek yang menarik untuk diikuti. Baru-baru ini, sebuah rumor baru tersebar, sebuah percikan dalam wacana politik yang selalu ada. Spekulasi khusus ini dengan cepat menyebar melalui media berita dan platform media sosial, menarik perhatian publik dan pengamat politik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sosok yang telah mendominasi politik Indonesia selama dekade terakhir, disebut-sebut sebagai calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Saran ini mengejutkan banyak pihak, mengingat dinamika politik yang ada. Gagasan seorang presiden yang akan segera purna tugas, seorang pemimpin yang mendekati akhir masa jabatannya sesuai konstitusi, memimpin salah satu partai Islam tertua di Indonesia, sebuah partai dengan sejarah kaya dan akar yang dalam struktur keagamaan negara, memicu perdebatan sengit. Proposisi tersebut memicu diskusi di seluruh spektrum politik, dengan analis, komentator dan warga negara turut serta dalam mempertimbangkan potensi implikasinya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang langkah Jokowi selanjutnya. Apa yang akan dia lakukan setelah dia lengser dari jabatan tertinggi di negeri ini, setelah masa jabatan terakhirnya berakhir? Akhir kepresidenannya menandai titik balik yang signifikan, tidak hanya bagi Jokowi sendiri, tetapi juga bagi arah masa depan politik Indonesia. Para pendukung membayangkan Jokowi merevitalisasi PPP, memberikan kehidupan baru bagi partai, dan menyuntiknya dengan energi dan fisik khasnya, memanfaatkan popularitasnya untuk mengembalikan pengaruhnya, daya tarik luas dan rekam jejaknya yang terbukti berpotensi mengubah nasib partai. Tapi analis berpengalaman skeptis. Mereka mendekati gagasan itu dengan hati-hati, dengan cermat memeriksa potensi tantangan dan hambatan. Gaya Jokowi yang pragmatis dan sekuler, yang dikenal karena fokusnya pada pembangunan ekonomi dan tata kelola modern, berbenturan dengan akar Islam PPP. Perbedaan mendasar dalam ideologi dan pendekatan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik dan ketidakcocokan. Memaksakan keduanya bersatu, mencoba menggabungkan identitas politik yang berbeda ini, tampak seperti ketidakcocokan politik. Tampaknya tidak wajar, berpotensi menyebabkan gesekan dan ketidakstabilan. Rumor itu, meskipun kemungkinan hanya sesaat, sebuah kilasan sementara dalam aliran berita politik yang konstan, memaksa pandangan yang lebih dalam tentang warisan dan masa depan Jokowi. Ini mendorong refleksi tentang pencapaiannya, dampaknya terhadap bangsa, dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Akankah dia bergabung dengan partai yang sudah mapan, menyelaraskan dirinya dengan kekuatan politik yang ada, atau membuat jalur baru? Akankah dia menempuh jalannya sendiri, menciptakan sesuatu yang sama sekali baru dan belum pernah terjadi sebelumnya? Spekulasi PPP, meskipun tidak mungkin, bahkan jika tampaknya tidak akan terwujud, membuka percakapan yang lebih luas tentang kekuasaan, dinamika pengaruh dan kontrol dalam sistem politik Indonesia, loyalitas, ikatan yang mengikat politisi dan pendukung mereka, dan babak selanjutnya untuk pengaruh Jokowi. Bagaimana dia akan terus membentuk masa depan bangsa setelah meninggalkan jabatannya? Ini menyoroti rasa ingin tahu bangsa, minat publik yang kuat terhadap rencana masa depan Jokowi, dan antisipasi seputar langkah selanjutnya, di mana efek Jokowi akan mendarat selanjutnya. Area masyarakat atau politik Indonesia mana yang akan menjadi fokus perhatiannya di tahun-tahun mendatang? Jawabannya, tampaknya, masih belum jelas, mungkin tidak dengan PPP sama sekali. Arah masa depan perjalanan politik Jokowi masih belum pasti, tetapi jelas bahwa pengaruhnya akan terus terasa di seluruh Indonesia. Di Time Sultan 5. Di tengah rumor dan spekulasi sengit tentang kemungkinan Presiden Jokowi bergabung dengan kekuatan politik mapan seperti Golkar atau PPP, lanskap politik dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun, analis politik Adi Prayitno menawarkan sudut pandang alternatif yang menarik, menunjuk pada partai yang berbeda, yang mungkin lebih mencerminkan cita-cita politik Jokowi daripada partai-partai besar tradisional. Partai itu adalah Partai Solidaritas Indonesia, atau PSI, pendatang baru di kancah politik Indonesia. Sejak awal berdirinya, PSI telah menempatkan dirinya sebagai pendukung Jokowi yang paling teguh dan setia, mercusuar komitmen yang tak tergoyahkan di tengah gejolak politik Indonesia yang sering bergejolak. Partai ini secara konsisten memperjuangkan kebijakannya, merangkul visinya untuk masa depan Indonesia,
dan berdiri teguh di sisinya dalam suka dan duka. Bertindak sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam koalisi pemerintahan. Adi mencatat bahwa arah politik PSI, pada dasarnya, secara permanen dan tak terpisahkan terpaku pada Jokowi. Kesetiaan mereka adalah ciri khas identitas politik mereka. Ini sangat kontras dengan partai-partai koalisi lainnya, yang, meskipun umumnya mendukung, kadang-kadang menyuarakan perbedaan pendapat atau mengejar agenda mereka sendiri, menambah lapisan kompleksitas pada lanskap politik. Kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan kepada Jokowi, bukan sekadar retorika kosong atau manuver politik, itu tertanam kuat dalam identitas inti partai, membentuk nilai-nilai, kebijakan, dan pendekatan keseluruhannya terhadap pemerintahan. Platform dan proposal kebijakan PSI sangat mencerminkan prioritas Jokowi yang telah dinyatakan, mencerminkan visi bersama untuk kemajuan Indonesia. Prioritas-prioritas ini berkisar dari inisiatif reformasi komprehensif yang bertujuan untuk merampingkan birokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, hingga program pengembangan sumber daya manusia yang ambisius yang dirancang untuk membekali tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di abad ke-21. Adi berpendapat bahwa pertanyaan yang sebenarnya dan lebih relevan bukanlah partai mapan, partai lama mana yang mungkin akhirnya dipilih Jokowi untuk bergabung, melainkan di mana semangat politik dan cita-cita reformisnya sudah terbukti berada dan menemukan ekspresi paling alami. PSI, dengan energi mudanya, citra progresifnya, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap visi Jokowi, bisa dibilang merupakan perpanjangan paling alami dan logis dari merek pribadi Jokowi dan warisan politiknya. Bagi Jokowi, PSI lebih dari sekadar sekutu politik atau mitra yang nyaman. Itu mewujudkan aspirasi politiknya dan berfungsi sebagai rumah politik potensial untuk fase selanjutnya dari pengaruhnya. Hubungan Jokowi-PSI adalah salah satu dinamika paling menarik dalam politik Indonesia saat ini. Ini adalah ikatan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan. Aliansi strategis yang telah membentuk kembali lanskap politik. Ini adalah simbiosis politik murni. Setiap pihak membawa sesuatu yang unik, menciptakan sinergi yang memperkuat kekuatan masing-masing. Ini bukan hanya hubungan sesaat, ini adalah kemitraan yang dipupuk dengan hati-hati. PSI mendapatkan kredibilitas dan visibilitas dengan bersekutu dengan Jokowi, secara instan meningkatkan statusnya di mata publik dan pemain politik lainnya. Asosiasi dengan pemimpin yang populer dan dihormati seperti Jokowi memberikan dorongan yang signifikan. Ini memungkinkan PSI menarik pemilih muda perkotaan yang sering kecewa dengan politik tradisional dan mencari suara-suara segar dan inovatif. Inilah pemilih yang akan membentuk masa depan Indonesia. Dan ini membantu PSI menonjol sebagai partai modern, reformis, berbeda dari tatanan politik yang sudah mapan. Citra ini sangat penting untuk menarik generasi pemilih baru yang haus akan perubahan. Jokowi, pada gilirannya, mendapat manfaat dari dukungan PSI yang energik dan setia, basis aktivis muda dan antusias yang berdedikasi pada visinya untuk Indonesia. Terutama karena partai-partai besar menyulap kepentingan mereka sendiri dan menavigasi lanskap politik yang kompleks. Dalam dunia politik Indonesia yang selalu berubah, memiliki sekutu yang dapat diandalkan sangatlah berharga. PSI memperkuat pesan Jokowi, membela pemerintahannya dari kritik, dan secara aktif mempromosikan kebijakannya kepada publik. Dan membentuk opini publik secara daring melalui kampanye digital strategis dan pesan yang ditargetkan, memastikan bahwa narasi Jokowi bergema di komunitas daring. Lingkaran umpan balik ini meningkatkan kedua belah pihak, menciptakan siklus dukungan dan kesuksesan yang baik. Keberhasilan Jokowi mengangkat PSI, memberi mereka platform untuk tumbuh dan berkembang, dan advokasi PSI melindungi warisan Jokowi, memastikan bahwa prestasinya dikenang dan dirayakan. PSI bisa lebih agresif dalam menyampaikan pesan, mengambil sikap yang lebih berani dalam isu-isu kontroversial. Bertindak sebagai polisi jahat bagi persona negarawan Jokowi memungkinkannya mempertahankan citra yang lebih diplomatis dan mempersatukan. Pengaturan ini memberi Jokowi fleksibilitas dan basis dukungan yang dapat diandalkan, terlepas dari iklim politik yang selalu berubah. Independen dari koalisi yang bergeser dan sifat politik Indonesia yang tidak dapat diprediksi. Dia memiliki mitra yang dapat dia andalkan secara konsisten. Bagi PSI, dukungan Jokowi adalah jalan pintas menuju relevansi, secara instan melegitimasi kehadiran mereka di panggung politik. Bersama-sama,
Mereka membentuk kemitraan yang melampaui perhitungan politik semata. Itu lebih dari sekadar kenyamanan politik. Itu adalah kolaborasi tulus yang dibangun di atas nilai-nilai bersama dan rasa saling menghormati. Ini adalah visi bersama untuk masa depan Indonesia. Komitmen terhadap kemajuan, reformasi, dan hari esok yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Mutualisme mereka adalah model aliansi politik modern, menunjukkan bagaimana kolaborasi dan tujuan bersama dapat membawa kesuksesan dalam dunia politik Indonesia yang kompleks. Saat masa jabatan Pak Jokowi berakhir, nasib para pendukung setianya jadi pertanyaan besar. Analis Adi Praitno bilang, langkah mereka selanjutnya bisa mengubah peta politik Indonesia. Kalau mereka gabung Golkar, ada risiko tenggelam dan kehilangan ciri khas mereka. Di PPP, perbedaan budaya dan ideologi bisa bikin gesekan dan batasi pengaruh mereka. Tapi kalau pendukung Pak Jokowi bersatu di PSI, dampaknya bisa luar biasa. PSI, yang masih lincah dan tidak terbebani hierarki lama, bisa jadi wadah sejati bagi warisan Pak Jokowi. Para pendukungnya tidak hanya bergabung, mereka akan mengambil alih membentuk masa depan PSI. Ini akan mengubah PSI jadi kekuatan politik baru yang kuat, dibangun di atas visi Pak Jokowi. Persaingan setelah 2024 mungkin akan sangat bergantung pada kemana arah orang-orang Pak Jokowi. Analis Adi Praitno menegaskan bahwa PSI adalah satu-satunya rumah yang logis untuk warisan Jokowi. Platform PSI, kemajuan, pluralisme, anti-korupsi, meritokrasi, mencerminkan narasi Jokowi sendiri. Struktur partai yang modern dan daya tarik bagi kaum muda sangat cocok dengan basis Jokowi. Sebaliknya, kepentingan Golkar yang sudah mengakar akan mengurangi pengaruh Jokowi, dan fokus ideologi PPP kurang sesuai. PSI menawarkan kelanjutan yang berorientasi masa depan dan tidak tercampur dari gerakan politik Jokowi. Bergabung dengan Golkar atau PPP akan menjadi langkah mundur, bukan maju. PSI dibangun sesuai citra Jokowi sejak awal. Bagi seorang pemimpin yang ingin membentuk masa depan Indonesia, PSI adalah satu-satunya jalan yang menjaga warisannya tetap kuat dan relevan. Gagasan Jokowi bergabung dengan Golkar memang menggiurkan menggabungkan dua raksasa politik. Tapi Golkar adalah institusi besar yang sudah mengakar kuat, dengan pusat kekuasaan dan tradisinya sendiri. Jokowi akan berhadapan dengan tokoh-tokoh mapan dan negosiasi yang terus-menerus, bukan perintah yang jelas. Identitas Golkar sudah terbentuk, sebuah partai stabilitas dan status quo, bukan perubahan radikal. Loyalis reformis Jokowi bisa jadi agenda mereka terhambat oleh pragmatisme Golkar. Semangat gerakan Jokowi berisiko hilang dalam mesin Golkar. Para analis melihat Golkar sebagai pilihan yang kurang menarik untuk menjaga keunikan Jokowi. Jokowi mungkin kuat di Golkar, tapi ia tidak akan bisa membentuk ulang partai itu sesuai keinginannya. Kapalnya terlalu besar, dengan terlalu banyak nakhoda. Budaya internal PPP menjadi penghalang besar bagi rumor Jokowi memimpin partai ini. Sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia, PP menghargai pemimpin yang tumbuh dari dalam. Latar belakang Jokowi yang nasionalis dan berorientasi pembangunan tidak sesuai dengan identitas Islam partai. Banyak anggota PPP akan melihat pemimpin dari luar sebagai pengkhianatan terhadap prinsip inti. Tulang punggung partai, para ulama, tokoh masyarakat, kader-kader setia mengutamakan keselarasan ideologi daripada popularitas. Perjalanan Jokowi selalu di luar struktur partai Islam. Bagi PPP, revitalisasi berarti memperkuat intinya, bukan membawa orang luar. Pintu kepemimpinan PPP tetap tertutup rapat bagi mereka yang belum mendapatkan tempat dari dalam. Saat rumor Jokowi memimpin PPP makin kencang, baik dia maupun partai menanggapi spekulasi itu. Jokowi dengan tenang menepis gagasan itu, mempertanyakan bagaimana rumor seperti itu bisa dimulai. Penolakannya yang sederhana adalah sinyal yang jelas dia tidak tertarik pada jabatan ketua PPP. PLT, Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah masalah internal yang diputuskan oleh anggota partai. Dia menekankan rasa hormat kepada Jokowi, tetapi menegaskan kembali proses seleksi partai yang sudah ada. Kedua pernyataan itu menutup pintu kemungkinan, menenangkan kader partai dan mengakhiri gangguan. Pesannya jelas, kepemimpinan PPP akan tetap di tangan mereka sendiri. Wacana politik pun segera bergeser. Pada akhirnya, spekulasi tentang masa depan Jokowi hanya menyoroti ikatan uniknya dengan PSI. Golkar dan PPP, dengan identitas mereka yang sudah mengakar, tidak pernah benar-benar cocok untuk gerakan Jokowi. PSI yang dibangun di atas nilai-nilai progresif dan pluralistik
adalah perpanjangan alami dari warisannya. Bagi Jokowi, PSI menawarkan platform yang lincah dan selaras secara ideologis, siap untuk meneruskan visinya. Bagi PSI, Jokowi membawa legitimasi dan potensi untuk menjadi kekuatan nasional utama. Kemitraan mereka adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan memiliki visi yang sama. Masa depan gerakan Jokowi tidak terletak pada kekuatan lama, tetapi di rumah baru yang dibangun dalam solidaritas. Pertanyaan sebenarnya sekarang, seberapa kuatkah hubungan ini akan terjalin?